Halo viewer, selamat datang di Double D Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita Resident Evil tahun 2002. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian membantu saya dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen di channel ini. Oke, mari kita mulai alur ceritanya. Pertama, dimulai di abad ke-21, ketika sebuah perusahaan bernama Umbrella Corporation menjadi salah satu perusahaan komersial terbesar di Amerika Serikat. Hampir semua orang memakai barang-barang dari perusahaan tersebut. Namun, di balik itu, semua masyarakat, bahkan karyawan perusahaannya sendiri tak menyadari bahwa sebenarnya penghasilan terbesar perusahaan tersebut didapatkan dari pengembangan teknologi militer, percobaan genetik, dan juga senjata virus mematikan. Lalu, film pun dimulai. Di salah satu laboratorium Umbrella Corporation terlihat ada seseorang yang mencoba mengambil sebuah senjata rahasia. Setelah mendapatkannya, ia membuang salah satu tabung berisi cairan antivirus yang kemudian menguap dan masuk ke dalam ventilasi udara. Lalu orang ini sepertinya sedang mengalami kesialan. Tapi karena ia seorang yang baik hati dan tidak sombong, ia pun langsung memaafkan orang itu dan segera masuk ke dalam lift. Di sisi lain, sistem yang ada di sana mendeteksi sebuah ancaman berbahaya dan mulai mengaktifkan sistem keamanan darurat. Orang-orang yang ada di sana terkunci dan tak bisa keluar. Bahkan mereka yang ada di lift pun juga terkunci di dalamnya. Lalu tiba-tiba liftnya terjatuh dengan sangat cepat. Mereka semua panik hingga akhirnya lift itu berhenti di lantai 3. Sementara itu di lantai 3 semua orang yang terkunci mulai ambruk ketika ada gas aneh keluar dari ventilasi. Lalu orang-orang yang ada di lift pun berhasil membuka sedikit pintu liftnya. Mereka melihat orang-orang yang ada di sana sudah tergeletak tak bernyawa. Ketika salah satu dari mereka mencoba keluar tiba-tiba, adegan beralih ke seorang wanita bernama Alice yang saat itu baru saja terbangun dari tidurnya. Tampaknya ia sedikit kebingungan karena ia kehilangan ingatannya. Lalu ia melihat secari kertas yang bertuliskan sebuah pesan di atas laci. Entah apa maksud dari pesan itu, Alice pun mencoba mengecek isi laci tersebut. Dan ia menemukan sebuah senjata yang dilindungi oleh sebuah kode. Lalu Alice berkeliling menyelidiki tempat itu dan ia menemukan sebuah foto dirinya bersama seorang laki-laki. Ada seorang pria hendak membawa Alice pergi, namun para FBI masuk dan berhasil menangkap pria itu. Lalu mereka membawa Alice dan pria itu masuk ke sebuah ruang rahasia. Dan mereka berniat untuk pergi ke suatu tempat bernama The Hive. Di ruangan itu terdapat banyak sekali barang-barang dengan logo Umbrella Corporation termasuk kereta bawah tanah ini. Para FBI itu mencoba menyalakan keretanya dan mereka pun pergi menuju The Hive. Saat di tengah perjalanan mereka mencoba membuka salah satu pintu yang terkunci dan mereka menemukan seorang pria yang saat itu sedang pingsan. Tampaknya pria itu merupakan pria yang ada di foto Alice dan ia juga memakai cincin yang sama dengan Alice bertuliskan Umbrella Corporation. Saat mereka tiba di The Hive, Alice yang kebingungan mencoba menanyakan tentang apa yang terjadi di sana. Ternyata orang-orang ini bukanlah FBI melainkan anggota pasukan khusus yang bekerja untuk Umbrella Corporation. Termasuk Alice dan pria yang bernama Spence ini. Pernikahan Alice dan Spence beserta rumah yang mereka tempati itu hanyalah sebuah penyamaran untuk menutupi tempat rahasia yang bernama The Hive ini. The Hive adalah sebuah tempat penelitian rahasia milik Umbrella Corporation yang berada jauh di bawah tanah kota Raccoon. Ketika terjadi sesuatu, sistem keamanannya akan menyemprotkan gas yang dapat membuat seseorang tak sadarkan diri dan mengalami hilang ingatan sementara. Itulah mengapa Alice dan Spence saat itu pingsan dan tidak bisa mengingat apapun. Para tentara ini dikirimkan untuk menyelidiki tempat itu. Namun sepertinya mereka menyadari bahwa kejadian yang terjadi di The Hive lebih buruk dari yang mereka perkirakan. Karena Red Queen yaitu sebuah kecerdasan buatan milik Umbrella Corporation yang menjalankan sistem keamanan tiba-tiba saja membunuh semua orang yang ada di dalam The Hive. Sehingga mereka berencana untuk mematikan sistem Red Queen yang saat ini masih menyala. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja mayat yang tenggelam itu pun mulai hidup kembali. Tak lama setelah itu mereka sampai di sebuah tempat yang berisi banyak sekali benda aneh dan sepertinya ada sesuatu di dalam benda itu.
Pemimpin pasukan bernama Jason ini pun menyuruh kedua anggotanya yang bernama JD dan Ren untuk mengamankan jalan keluar. Sementara ia dan yang lain pergi untuk menyelidiki tempat itu. Beberapa saat kemudian mereka berhasil menemukan sebuah ruangan aneh yang mana ruangan tersebut merupakan jalur untuk menuju ke pusat sistem Red Queen. Lalu pria yang bernama Kaplan ini pun mencoba membobol sistem pertahanan milik Red Queen. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil menemukan pintu ruangan tersebut. Jason pun memasuki ruangan itu untuk memastikan keadaan. Lalu ia menempelkan sebuah alat yang digunakan untuk membuka pintu yang ada di sisi lain dari ruangan tersebut. Setelah berhasil membukanya, anak buah Jason pun masuk sambil membawa alat yang digunakan untuk mematikan sistem Red Queen. Tapi tiba-tiba sistem pertahanannya mulai aktif dan secara otomatis pintu ruangan tersebut terkunci. Tiba-tiba muncul sebuah laser yang datang secara terus-menerus membuat seluruh anak buah Jason pun terbunuh. Sayangnya saat Kaplan berhasil membobol sistem tersebut, Jason gagal menyelamatkan diri dan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut tewas terpotong-potong oleh laser itu. Meski begitu, mereka tetap harus menyelesaikan misi sehingga Kaplan dan Alice terpaksa masuk untuk mematikan sistem Red Queen tersebut. Setelah berhasil memasuki ruangan itu, mereka segera memasang alat untuk mematikan Red Queen. Tapi tiba-tiba proyeksi Red Queen muncul dan mencegah mereka untuk mematikan sistem keamanannya. Red Queen mengatakan jika mereka mematikan sistem keamanannya, maka akan terjadi hal yang mengerikan dan mereka semua akan mati di sana. Meski begitu, Kaplan tetap melanjutkan misinya dan sistem Red Queen pun berhasil dimatikan. Terlihat beberapa ruangan yang sebelumnya terkunci kini mulai terbuka dengan sendirinya. DJ dan Ren sedang menunggu yang lain. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh dan Ren pun mencoba untuk menyelidikinya. Ternyata suara itu berasal dari seorang yang selamat. Namun saat Ren mendekatinya, tiba-tiba ia menggigit tangan Ren. Lalu DJ datang dan menembaki orang itu. Tapi karena tembakannya tak mempan, Ren langsung memberedetnya sampai-sampai orang itu pun terpental. Tak lama setelah itu, Alice dan yang lainnya datang menghampiri mereka. Lalu si pria yang bernama Matt ini mencoba menjelaskan bahwa orang-orang itu sebenarnya sudah mati. Kemungkinan besar mereka telah berubah menjadi zombie setelah terinfeksi oleh T-virus. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun sayangnya para zombie mulai berdatangan dan menyerang mereka. Serangan zombie itu membuat JD dan pasukan lainnya terpisah dengan Alice dan Matt. Ketika Ren mulai kehabisan peluru, JD berhasil membuka pintu keluarnya. Namun ternyata di balik pintu itu sudah ada ratusan zombie yang menunggu mereka dan JD pun langsung mukbang oleh para zombie itu. Di sisi lain terlihat ada sesuatu seperti monster berhasil keluar dari benda aneh itu. Lalu Alice dan Matt yang saat itu terpisah dengan pasukan elit pun mulai memasuki laboratorium. Saat Alice sedang berjalan sendirian di sana, tiba-tiba ada seekor dogi yang sepertinya sudah terinfeksi oleh T-virus. Zombie dogi itu pun langsung mengejar Alice hingga akhirnya ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu juga ada zombie sehingga Alice terpaksa mengeluarkan jurus tinju Saitama dan tendangan Ronaldo Wati hingga akhirnya zombie itu pun KO. Alice mengambil senjata yang dibawa oleh zombie itu dan ia menembaki para zombie dogi yang ada di sana. Hingga tersisa satu zombie dogi dan Alice kembali menunjukkan jurus tendangan Ronaldo Watinya. Sementara itu, Matt yang saat itu sedang melihat dokumen tiba-tiba bertemu dengan adiknya yang juga bekerja di laboratorium tersebut. Matt bahagia melihat adiknya masih hidup, tapi sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika ternyata adiknya sudah berubah menjadi zombie dan mencoba untuk menggigitnya. Untungnya Alice datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Matt. Perlahan-lahan ingatan Alice mulai kembali setelah melihat bahwa adik si Matt dulunya adalah teman Alice. Ternyata selama ini Matt berusaha untuk mengungkap penelitian rahasia yang dilakukan oleh Umbrella Corporation ke publik. Karena ternyata penelitian itu adalah penelitian ilegal yang berbahaya. Berbagai upaya telah dilakukannya namun itu semua tak membuahkan hasil. Sehingga akhirnya ia mengirim adiknya sendiri untuk mengamati penelitian rahasia itu secara langsung. Adiknya mendapat akses masuk ke dalam laboratorium dari seorang teman yang tak lain adalah Alice sendiri. Tapi seperti yang kita tahu bahwa rencana mereka telah gagal karena seorang mengambil virus itu dan menyebabkan kekacauan di sana.
Setelah mengobrol banyak, mereka berdua berlari ke sebuah ruangan dan mereka pun akhirnya bertemu lagi dengan Ren dan lainnya. Mereka terjebak di dalam sana karena semua jalan telah dipenuhi oleh zombie. Spence mengusulkan untuk tetap di sana sambil menunggu bantuan, namun sayang takkan ada bantuan untuk mereka semua. Karena Ren dan pasukan lainnya telah memasang sebuah bom di rumah Alice yang merupakan satu-satunya akses masuk menuju The Hive. Itulah misi mereka karena Umbrella Corporation tak ingin dunia tahu tentang penelitian yang mereka lakukan. Lalu Alice mencoba menyalakan kembali sistem Red Queen dan berharap mereka bisa menemukan sebuah jalan untuk keluar. Ketika Red Queen mulai dihidupkan, ia pun menceritakan bahwa orang-orang yang sudah terinfeksi oleh T-Virus masih bisa memproduksi sel-sel baru. Hal itu menjelaskan kenapa para zombie itu tak bisa mati meski telah ditembak berkali-kali. Satu-satunya cara untuk membunuh zombie itu adalah dengan mematahkan tulang belakang atau menghancurkan otaknya. Alice pun meyakinkan Red Queen bahwa mereka tidak terinfeksi dan meminta untuk menunjukkan jalan keluarnya. Tak lama setelah itu mereka mencoba keluar melalui saluran air sesuai instruksi yang diberikan oleh Red Queen. Namun ketika mereka sedang menelusuri saluran air itu, tiba-tiba muncul zombie dan langsung menyerang mereka. Mereka bertarung melawan para zombie itu hingga akhirnya mereka berhasil naik ke atas pipa. Di sini Ren sepertinya memiliki sistem imun yang cukup kuat karena meski telah berkali-kali digigit oleh zombie, ia mampu menahan dan belum berubah menjadi zombie. Perlahan namun pasti mereka pun akhirnya berhasil melewati kumpulan zombie itu. Sayangnya salah satu tali yang menopang pipa itu terputus sehingga Kaplan terjatuh sementara Alice berhasil melompat ke arah Matt. Kaplan hampir dimukbang oleh para zombie itu, tapi Alice menembak zombie yang memegang Kaplan hingga akhirnya ia berhasil naik ke atas pipa itu. Karena sudah tidak ada jalan lain bagi Kaplan, akhirnya ia menyuruh Alice dan lainnya untuk segera pergi dari tempat itu. Kaplan yang frustasi mencoba untuk bunuh diri, namun ternyata ia mengurungkan niatnya tersebut dan mencoba mencari jalan lain. Saat Alice dan yang lainnya berhasil keluar dari saluran air itu, tiba-tiba Alice mengingat bahwa ada dua zat yang mana zat biru adalah virusnya, sementara zat yang hijau adalah antivirusnya. Namun ketika Alice mencoba mencari antivirus itu, ia tak bisa menemukannya karena semua antivirus telah dibawa oleh seseorang. Lalu tiba-tiba Spence mulai mendapatkan ingatannya kembali dan ternyata orang yang telah mengambil virus itu adalah Spence. Ia mendengar percakapan Alice dengan adik Matt saat itu juga ia pun membawa kabur virus tersebut. Namun karena sistem pertahanan milik Red Queen, ia pun terjebak di kereta dan meninggalkan virus itu di sana. Saat Spence sedang menodongkan pistolnya, tiba-tiba ada zombie yang muncul dari dalam air dan langsung menggigit si Spence. Setelah Spence membunuh zombie itu, ia pun segera pergi dan mengunci Alice dan lainnya di dalam ruangan tersebut. Spence hendak menyuntikkan antivirusnya, tiba-tiba makhluk aneh itu datang dan langsung menyerang Spence. Red Queen mengatakan bahwa makhluk itu adalah hasil uji coba makhluk hidup yang disuntikan langsung menggunakan T-Virus dan mengalami mutasi. Makhluk itu akan bermutasi menjadi lebih kuat setelah memakan makhluk hidup lainnya. Tiba-tiba makhluk itu datang dan berusaha menghancurkan kaca pembatas antara Alice dengan makhluk itu. Red Queen bisa memberikan kode untuk membuka pintu tersebut dengan syarat Alice harus membunuh Ren terlebih dahulu karena telah terinfeksi oleh T-Virus. Mendengar hal itu, Alice pun segera mengambil kapak dan langsung mengayunkan kapaknya ke arah mesin itu. Tiba-tiba pintunya terbuka dan ternyata itu adalah Kaplan yang berhasil selamat dari kepungan para zombie. Mereka pun berhasil keluar dari sana. Tepat saat masuk itu berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Saat mereka hendak menuju ke kereta, tiba-tiba Spence yang sudah tewas itu pun mulai berubah menjadi zombie. Melihat itu, Alice yang sudah sangat kesal akhirnya membacok zombie Spence itu dan melepaskan cincin miliknya. Di dalam kereta, Alice menyuntikkan antivirus ke Rain dan ia berhasil menyembuhkan Rain dari virus zombie. Tiba-tiba makhluk aneh itu datang dan menyerang kereta mereka. Sehingga Kaplan pun tewas dan terkena cakaran dari makhluk itu. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil menyudutkan makhluk itu. Tapi tiba-tiba Rain yang sudah berubah menjadi zombie pun langsung menyerang si Matt dan terpaksa menembak Rain. Dan tubuh Ren tak sengaja menekan tombol yang membuka pintu lantainya. Sehingga makhluk itu pun terjatuh dan terseret oleh kereta hingga akhirnya ia terbakar. Setelah sampai di rumah Alice, mereka berdua mencoba keluar dari tempat itu.
Tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang menggunakan APD masuk dan langsung mengambil si Matt. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Matt akan digunakan sebagai proyek Nemesis. Sementara Alice dibawa ke sebuah fasilitas penelitian di Raccoon City. Lalu mereka juga mengatakan bahwa mereka akan membuka kembali laboratorium The Hive. Beberapa waktu telah berlalu, Alice terbangun di sebuah ruangan dan ia pun mencabut seluruh jarum suntik yang menempel di tubuhnya. Lalu ia mencoba mengotak-atik pintu itu dan berhasil membukanya. Dengan hati-hati, Alice berusaha mencari jalan keluar, tapi tampaknya sudah tidak ada seorang pun di luar sana. Ketika Alice berhasil keluar dari tempat itu, terlihat seluruh kota sudah berantakan dan terdapat berita tentang zombie yang menyerang kota di koran ini. Alice pun mengambil sebuah shotgun dari dalam mobil polisi dan cerita pun bersambung. Di video selanjutnya kita akan menceritakan tentang alur cerita film Resident Evil seri kedua, yaitu Resident Evil Apocalypse. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Double D ini. Untuk video kali ini semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.